Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Lukman di Laksana TV. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana mengetahui atau melihat isi khodam pada benda-benda bertuah ya, atau benda-benda pusaka. Nah, cara ini yang biasa saya lakukan sesuai dengan arahan atau bimbingan guru-guru saya dulu ya. Kenapa sih saya selalu bilang guru-guru saya? Karena guru-guru saya itu udah almarhum semua gitu. Ketika beliau-beliau itu berpesan seperti ini seperti itu, maka saya harus tawadu kepada guru-guru saya. Sebelum jauh ke sana, mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, kita minta dibantu subscribe, like, komen ya, agar kita sama-sama berkembang ya. Teman-teman berkembang, kita berkembang, semua menjadi baik. Mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan kajian-kajian referensi lainnya, bisa melihat daftar playlist yang kita buat di channel ini ya. Jadi nanti masuk ke channel, klik channelnya, klik playlist. Nah, di situ ada beberapa urutan video yang mungkin barangkali teman-teman membutuhkan referensi kajian, bahan untuk mengaji diri yang bertujuan membuka mata batin gitu ya, membuka mata batin tanpa media puasa ataupun nanti dengan syariat atau rekod puasa ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari teman-teman ya di Facebook ya. Jadi saya itu dulu mendampingi sebuah konten kreator misteri di Facebook gitu. Nah, sebenarnya saya niatnya mendampingi secara secara zohiria saja gitu. Takutnya ada pemahaman-pemahaman yang sekiranya mungkin begitu ya, jauh dari haknya gitu. Jauh dari haknya, yang dimaksud adalah ya dari ketetapan yang sudah ditulis oleh semesta gitu. Makanya saya dampingin itu beberapa channel kreator YouTube misteri di Facebook. Lalu efek dari pendampingan saya itu banyak teman-teman yang inbox ke saya lah, intinya ya mempertanyakan ini dan itu. Padahal saya itu ya tidak bisa apa-apa gitu. Saya cuma memberikan informasi atau jawaban sesuai dengan apa yang saya dapatkan, sesuai dengan perjalanan spiritual yang saya dapatkan. Jadi dasarnya itu. Lalu kemudian mereka banyak yang inbox. Salah satunya kali ini kita mau coba ya berbagi bagaimana caranya melihat isi khodam pusaka bagi pemula yang notabene pemula itu belum bisa melihat demit atau belum terbuka mata batinnya. Itu ada pertanyaan salah satu yang seperti itu masuk ke inbox Facebook saya. Makanya kita coba sesuai dengan perjalanan spiritual saya ya, sesuai dengan pengalaman saya, bukan kita coba berspekulasi, itu bukan, sesuai dengan perjalanan spiritual saya. Yang pertama, sebelum kita jauh ke sana, kita harus paham dulu ya, khodam itu apa. Nah, khodam itu penyebutan sebenarnya ya, penyebutan oleh manusia kepada makhluk penghuni alam gaib, itu khodam. Mungkin kategorinya apakah itu disebut jin atau khodamul ruh atau khodamul jasad, nah itu kita tidak usah terlalu sibuk atau pusing mencari kategorinya ya. Tapi kalau secara haknya Allah cuma menyebutkan di dalam Al-Quran itu bangsa gaib ya jin, selain bangsa malaikat ya. Jadi selain alam jabarut atau alam malaikat itu, Gusti Allah menciptakan alam gaib yang disebut oleh Gusti Allah itu kehidupan serupa denganmu Adam, tapi di luar fana. Nah, itu alam gaib. Nah, penghuni alam gaib itu oleh Gusti Allah itu disebut cuma dengan kalimat al-jin atau jin. Nah,
Barulah ya kan setelah pemahaman tafsir Al-Quran ini menyebar ke seluruh pelosok bangsa di muka bumi, penyebutannya beda-beda ya. Di Indonesia itu terkenal dengan penyebutan khodam. Apalagi orang Kejawen itu kalau bahasa khodam itu udah sepertinya udah ini banget, melekat gitu di sanubari. Tapi nggak apa-apa, mau disebut khodam, disebut jin, atau disebut apalah gitu istilah teman-teman sendiri, itu nggak apa-apa, sama sajanya artinya itu hanya penyebutan oleh manusia kepada makhluk Allah penghuni alam goib, bukan bangsa malaikat ya. Itu pemahamannya harus ini dulu, yang pertama. Yang kedua, bahwa yang disebut alam gaib itu Allah mengatakan, kuciptakan alam serupa denganmu Adam di sisimu itu berarti di muka bumi ya tempatnya. Namun ku beri sekat, Allah bilang itu kasaf atau tabir, itu sangat tipis sekali. Allah memberi perumpamaan itu seperti kulit ari ya, seperti kulit ari. Kulit ari itu kan seperti setipis pokoknya kulit itu sangat transparan banget ya. Tapi itu pembatasnya, namanya tabir kalau di Al-Quran. Nah, kita harus paham dulu bahwa alam fana manusia dengan alam gaib itu sangat berdekatan sesuai dengan haknya. Dia itu di bumi ini, di alam manusia ini, cuman sama Allah dibatasi namanya tabir atau kasaf yang sangat tipis sekali. Itu yang kedua, pemahaman yang kedua. Nah, pemahaman yang berikutnya, Allah mengatakan untuk menembus ke alam sana, satu tentunya kamu Adam harus mendapatkan ridhoku. Yang kedua, kamu harus mengerti tentang hakikat dirimu. Yang ketiga, setidaknya kamu kosong. Jadi ternyata untuk bisa menembus dimensi gaib, ini gaib yang disebut itu bukan alam malaikat ya, bukan jabarut ya. Gaib itu bangsa jin lah, alamnya jin gitu. Itu ternyata kita harus kosong ya. Jadi wujud ada, sifat Allah itu harus kita terapkan di dalam jasad itu ya. Wujud ada, kidam terdahulu, bako kekal abadi. Nah, kidamnya ini harus ada di dalam jasad. Salah satu cara untuk mengkosongkan jasad ini sekosong-kosongnya itu salah satunya dengan cara meditasi. Torekot puasa itu kan hanya untuk mengurangi hormon-hormon secara biologis yang mendongkrak nafsu-nafsu. Itu hakikat dari tirakat puasa ya. Bagi yang punya penyakit gerd, tidak mampu melakukan torekot puasa, tidak apa-apa, tapi rajin-rajinlah meditasi, mengkosongkan jasad. Mengkosongkan jasad itu yang dimaksud adalah mengkosongkan dari liarnya akal, mengkosongkan dari bentrok kisruhnya antar nafsu, dan mencoba menemukan guru sejati, bisikan hak. Nah, itu yang disebut mengkosongkan jasad. Caranya meditasi. Nah, selanjutnya secara syariat, caranya melihat isi khodam benda bertuah atau pusaka yang biasa saya lakukan adalah seperti ini. Setelah pemahaman tadi udah paham ya tadi ya yang saya jelaskan. Nah, silakan teman-teman lakukan cara syariat, caranya melihat isi khodam di dalam benda-benda bertuah atau benda-benda pusaka. Nah, ini caranya. Kalau tadi pemahamannya dulu, nah ini sekarang caranya. Yang pertama, ini mohon maaf ya, saya nggak bisa mempraktekannya dengan benda pusaka yang gede ya, meskipun ya sebenarnya tidak boleh disebutkan. Ini ambil dulu benda pusakanya, aduh sangat kecil sekali ya. Nah, diambil dulu benda pusakanya seperti ini ya, mohon maaf banget nih, saya nggak bisa mempraktekannya dengan barang yang lebih besar lagi. Ambil dulu, atau mungkin ya anggaplah seperti ini, anggaplah ini benda pusaka gitu ya,
Ini namanya kitab Istanbul. Ini Quran kecil tuh, Quran versi kecil banget tuh. Bisa dibaca. Pakai mata telanjang bisa dibaca, pakai kacamata juga bisa dibaca. Ini namanya Istanbul. Ini dari kulit. Ininya apa? Sampul pertamanya dari kulit. Saya nggak tahu kulit macan apa kulit kijang, saya nggak tahu. Tapi dalamnya tetap ya mungkin dari helaian kayu atau kertas, saya nggak tahu. Tapi rupanya ini kayu ya. Nah, ini kitab Istanbul. Anggaplah ini benda pusaka. Nah, yang ke berapa tadi? Siapkan lagi minyak. Ini mohon maaf, minyak saya kebetulan lagi habis. Jadi mohon maaf banget saya nggak bisa mencontohkan sesuai dengan detail. Anggaplah ini minyaknya ada ya. Karena minyaknya lagi habis, saya belum ke pasar. Jadi anggaplah ini minyaknya ada. Ya, yang pertama adalah tetap untuk mungkin bagi orang kejawen lain, karena ini saya mempraktekannya versi asma atau sesuai dengan syariat tata cara yang diajarkan oleh guru saya secara Islam. Maka yang pertama adalah syahadat. Kenapa harus syahadat? Kita memperbarui keislaman kita. Takutnya tadi pulang kerja kita murtad gitu, berkeluh kesah selama perjalanan pulang kerja sampai menyalahkan Tuhan, kufur dan segala macam. Nah, kita syahadat dulu, memperbarui keislaman. Syahadat satu kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lalu diambil nih minyak. Nah, minyak diambil, terus dibalurin, ya diambil di tangan sini, minyaknya dituang ke sini, secukupnya, seperlunya. Lalu digosok-gosok begini, nggak usah dibacain apa-apa. Itu minyak. Lalu diambil pusakanya, misalkan keris ya keris, lalu dibalurin ini, kepel-kepel, nggak usah terlalu kencang, dibalurin. Intinya adalah bagaimana minyak yang ada di tangan itu pindah ke benda itu, ya dibalurin seperti ini. Ini kecil banget ya, mohon maaf. Nah, balurin aja seperti ini, minyak tadi, ya dibalurin seperti ini, ya seperti itu. Tujuannya apa? Minyak ini buat apa sih? Karena kita mau bertamu ya, kita mau bertamu ke rumah atau cindramata yang disebut benda bertuah atau pusaka. Maka seyogianya tamu itu umumnya secara adab ya bawa oleh-oleh lah ya, jangan tangan kosong gitu. Kalau tangan kosong pun kita pasti akan sebagai tuan rumah pasti kita akan segen males nemuin si tamu itu ya. Jadi kita minyak itu untuk ini tamu, sebagai tamu kita, bekal oleh-oleh kepada si khotam tersebut. Ingat, minyak itu hanya untuk sebatas adab. Karena kita tamu, mau bertamu kepada benda pusaka itu. Nah, itu pemahamannya harus seperti itu. Jangan dimaknai kita sedang ngasih makan. Jangan dimaknai kita sedang memberi hadiah atau makanan kepada si khotam itu. Jangan, tolong jangan. Agar akidah kita tetap kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu ya teman-teman ya. Jadi diniatkan minyak tadi itu untuk sebagai tamu kita kepada mereka, maka adabnya kita harus setidaknya ya rapi, bersih gitu ya. Jadi pemahamannya seperti itu yang saya dapat dari guru saya. Nah, setelah benda pusaka jenengan teman-teman itu sudah dibalurin minyak itu, pegang benda pusaka itu dengan kondisi senyaman mungkin. Karena ini barangnya kecil, maka saya biasanya megangnya seperti ini, ya, atau seperti ini. Karena ini barangnya kecil, jadi seperti ini saya megangnya. Kalau misalkan jenengan teman-teman punya keris yang look 11 ya, look 11 berarti sekitar 30 sentian ya dari pegangannya, ya jenengan bisa pegang seperti ini. Bisa pegang seperti ini ya tergantung benda pusaka itu sebesar apalah. Buat senyaman mungkin dan jangan dipegang terlalu keras, jadi senyaman mungkin. Kenapa memegangnya senyaman mungkin, tidak boleh keras-keras atau tidak boleh digenggam sekuat seperti ini? Karena sifat dari khotam itu sangat lembut ya latif, sangat lembut. Kalau teman-teman memegang benda pusaka itu digenggam seperti ini,
sangat kencang seperti ini karena jenengan terlalu yakin ini saya harus bisa melihat isinya apa begitu, maka jenengan tidak bisa merasakan energi yang keluar dari benda pusaka itu. Kalau teman-teman memegangnya terlalu kuat, terlalu erat, maka saya diajarkan sama guru saya, peganglah senyaman mungkin benda tersebut, ya yang nyaman aja, udah relax aja, nyaman mungkin. Kenapa saya tanya begitu sama guru saya? Karena kalau kamu pegang dengan nyaman, dengan posisi nyaman, kata guru saya itu, nanti kamu akan bisa merasakan keluarnya energi yang diciptakan oleh khodam itu dari benda pusaka itu. Jadi tujuannya dipegang nyaman, tidak boleh digenggam erat, itu adalah untuk mendeteksi energi yang keluar dari benda pusaka itu. Misal seperti kesemutan. Jadi setelah dipegang, misalkan keris ya, keris dipegang seperti ini. Nah, karena ini loopnya panjang ya, itu ketika dipegang tangan jenengan kesemutan, seperti kesemutan. Tapi kesemutannya berfokus hanya di seputaran telapak tangan. Atau misalkan hawanya dingin, misalkan batu ya, dipegang, misalkan ini batu ya. Nah, dipegang seperti ini, nyaman gitu, jangan digenggam. Ketika lagi dirapal begitu, mantranya, tahu-tahu dingin, kayak megang sebutir es batu gitu. Atau misalkan panas. Nah, itu yang disebut energi yang diciptakan oleh si benda pusaka itu kepada kita. Nah, tujuannya itu seperti itu, agar kita bisa mendeteksi. Kalau jenengan pegang kuat erat seperti ini, ya jenengan nggak bakal bisa mendeteksi energi itu. Itu energinya ya. Ya. Kenapa tercipta kesemutan, panas, dan dingin? Nah, itu menyimbolkan, memberi simbol isyarat dari khodam pusaka itu apakah cocok dengan weton kita atau tidak, bawaan weton. Misalkan seperti kesemutan, ya kesetrum, kalau bahasa orang spiritual itu seperti kesemutan atau kesetrum. Nah, berarti khodam itu bertolak belakang dengan energi prana yang ada di jasad kita. Seperti berontak, mungkin bahasa manusianya, dia berontak ya. Gak cocok kalau bahasa orang awamnya. Misalkan dipegang kok dingin gitu, nah itu cocok. Dingin itu cocok, panas itu sedikit agak tidak cocok. Kalau kesemutan atau seperti kesetrum jelas itu tidak cocok. Kalau dingin itu cocok dengan energi prana kita ya. Saya bukan bicara hak atau tidak hak itu benda pusaka di kita ya. Ini yang saya bicarakan adalah cocok tidak cocok energi benda pusaka itu dengan energi prana yang ada di dalam jasad bawaan weton. Itu seperti itu. Kesemutan berarti dia berontak seperti kesetrum. Dingin berarti dia cocok. Panas, anget lah ya, nggak panas itu anget, berarti sedikit tidak cocok. Ini butuh sedikit wejangan agar dia itu cocok gitu. Nah, setelah dipegang seperti ini misalkan, atau terserah buat nyaman, pegangannya dibuat senyaman mungkin. Nah, jenengan kosongkan jasad seperti pemahaman yang di depan. Kosongkan jasad jenengan dari liarnya akal, dari bentroknya ketiga nafsu. Temukan bisikan guru sejati di hati kecil jenengan. Ya, pegang begini, fokus, kosongkan jasad. Nah, setelah jenengan menemukan titik kekosongan di dalam jasad jenengan itu, barulah jenengan baca rapalan untuk memanggil si khodam itu. Begini bunyinya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamu alaika ya khodamul pusaka. Ya batin, ya batin, ya batinu, hadir, hadir, hadirkan. Tiupin, terus pegang lagi senyaman mungkin, jangan digenggam keras. Fokuskan, nanti terciptalah energi yang seperti tadi saya jelaskan. Apa seperti kesemutan, seperti megang es batu dingin atau anget,
lama-lama menjadi panas. Itu setelah dibaca rapalan itu pasti dia akan bereaksi. Ya, difokuskan ke situ. Nanti kalau sudah bereaksi itu si energinya, jenengan sambat dia. Sambatnya begini caranya. Assalamualaikum ya khodamul pusaka, sir zat sifat gaib wujud. Sir zat sifat gaib wujud. 3 kali, sir zat sifat gaib wujud. Nah, nanti kalau mata jenengan itu sudah terbuka, mata batinnya itu jenengan itu akan melihat seperti ini ya. Lihatlah benda pusaka itu setelah dirapal sir zat sifat gaib wujud itu ya. Jenengan akan melihat objek seperti, bukan bayangan ya. Kalau bayangan itu kebendaan yang disorot cahaya lalu dia menciptakan bayangan. Nah, ini bukan bayangan, ini benar-benar objek. Objek sebuah makhluk, tapi objek makhluk itu berada di dalam 2 dimensi. Satu, secara sadar jenengan melihat keris atau benda pusaka itu. Yang kedua, di bawah alam bawah sadar jenengan itu melihat sosok makhluk di antara keris dan tangan jenengan. Nah, itulah yang disebut gaib. Jadi sebuah sosok makhluk, objek di antara 2 dimensi, yaitu dimensi zat bendanya, pusakanya, dan di antara itu. Nah, bukan bayangan ya. Nah, jenengan akan melihat itu, fokuskan sampai jenengan menemukan itu. Kalau sudah dicoba berapa kali tapi nggak bisa, Gus, kejadiannya seperti itu, tetap nggak muncul tuh sosok di antara 2 dimensi seperti penjelasan jenengan. Bisa jadi jenengan kurang kosong, jadi jasad jenengan masih ada liarnya akal atau masih ada kurang yakinnya kisruhnya hati. Bisa jadi seperti itu. Atau memang benda itu tidak ada. Atau memang benda pusaka yang jenengan coba lihat itu memang tidak ada khodamnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tanpa perlu media yang aneh-aneh. Silahkan dicoba. Bagi para pemula tidak usah takut karena ini tidak akan mengefek kemana-mana. Jadi silahkan ya jenengan praktekkan. Soalnya banyak mungkin pertanyaan kasus begini. Saya main, Gus, ke tempat orang pinter, tahu-tahu saya dikasih batu cincin. Nah, orang pinter itu atau sesepuh itu tidak memberi penjelasan ini buat apa, isinya apa, cara bukanya seperti apa, cara ngerawatnya seperti apa itu. Sementara saya belum pernah belajar bab gaib atau puasa weton atau puasa Senin Kemis atau puasa Kliwonan. Nah, ini tahu-tahu saya dititipin katanya ini buat saya gitu. Ya silakan, nggak masalah. Apapun yang dikasih sama orang, apapun yang dikasih sama sesepuh atau kasepuhan, yakini itu adalah yang terbaik. Karena orang sepuh itu pasti lebih tahu daripada kita. Nah, maka adabnya atau sopan santunnya ya jenengan harus terima itu dan dirawat, diopeni seperti halnya jenengan mengopeni anak atau saudara atau keluarga jenengan ya. Tapi perlu ditekankan di sini pemahamannya bahwa minyak misik itu bukan media untuk si khodam itu makan ya. Karena sejauh saya belajar gaib dan saya tanya sama eyang saya, sama guru-guru gaib saya, jangan kalau makan apa sih? Yang minyak, kata saya. Enggak, Ger. Lah minyak ini buat apa? Di alam kami itu namanya bau-bauan seperti ini itu sangat dicari oleh bangsa kami. Kenapa yang dicari oleh bangsa jenengan? Karena di alam kami itu baunya nggak enak banget, Ger. Ketemu bujungan itu bahasa Jawa. Kalau bahasa orang Indonesia itu pocong. Kalau saya lagi ketemu pocong, baunya luar biasa, amis busuk. Kalau saya lagi ketemu kuntilanak, baunya luar biasa, amis busuk. Kalau saya lagi ketemu siluman ular, baunya langu. Kalau saya lagi ketemu genderuwo, baunya apak segala macam, bau panen. Nah,
minyak ini itu untuk mengobati bau itu dirasa kami, kata guru saya. Jadi ini bukan makanan. Karena makanan mereka itu ada sendiri dan mereka tahu apa yang perlu dimakan dan apa yang perlu tidak dimakan. Nah, pemahamannya seperti itu sehingga akidah kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman. Jadi silahkan dipraktekkan, tidak usah takut. Tidak akan berefek apa-apa. Nah, cara nutupnya seperti ini. Nah, setelah jenengan sudah misalnya begini kan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum ya khodamul pusaka. Sir, dat sifat gaib wujud atau sirullah sifatullah wujud Allah gitu ya. Setelah mendapatkan gambar objek makhluk di antara dua dimensi itu, sekiranya sudah cukup informasinya atau mau ngobrol segala macamnya gitu ya. Cara nutupnya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 3 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup Al-Kafi ya. Tetap tutup Al-Kafi. Karena pusatnya semesta termasuk kegaiban itu di Al-Kafi. Nutup Al-Kafinya begini. Masya Allahu la quwata illa billah. Tiup. Dah netral dia. Akan kembali ke tatanan semula. Gak kemana-mana dan tidak di mana-mana. Dia akan kembali lagi ke dalam kebendaan pusaka itu. Mudah-mudahan penjelasan saya itu sangat mudah dipahami dan tidak terlalu ribet. Mohon maaf untuk orang-orang kejawen karena saya mempraktekannya sesuai dengan apa yang saya dapat dari guru saya. Karena saya orang asma gitu ya. Mungkin di channel lain ada pemahaman yang lebih singkat lagi. Versi kejawennya rapalannya seperti apa, atau mantranya seperti apa, dan menutupnya seperti apa. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah ini. Salam Rahayu Kinasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah jadi makhluk ciptaan dengan tidak melampaui kodrat sang penciptamu, agar Allah selalu ridho. Terima kasih.